Film dimulai pada konferensi tahunan pemanasan global Perserikatan Bangsa-Bangsa di New Delhi di mana daftar paleoklimatologi Jack Hall memberikan pidato. Dia memperingatkan para delegasi bahwa bumi akan menghadapi bencana kutub yang akan mengubah segalanya menjadi es. Ketika beberapa delegasi bertanya tentang waktu yang tersisa, Jack menyebutkan bahwa itu mungkin memakan waktu beberapa abad, tetapi jika penggunaan bahan bakar fosil tidak dikurangi, cucu mereka sendiri akan menghadapi konsekuensi. Setelah konferensi, Jack bertemu dengan perwakilan dari Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Terry Rapson. Akhir dari duo mulai mengobrol tentang temuan mereka masing-masing saat mereka mendiskusikannya. Salju turun berat menyiratkan bahwa perubahan iklim telah dimulai atau mungkin hanya musim dingin selama minggu depan. Kondisi cuaca di Jepang, hujan es seperti itu melakukan yang terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Sementara di Terry, stasiun pemantau Robson di Skotlandia Komputer mengungkapkan bahwa bagian-bagian lautan menderita bencana besar penurunan suhu. Penurunannya begitu tiba-tiba dan misterius. Sinyal komunikasi yang ditempatkan telah membeku seketika di tempat lain di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Astronot melihat badai raksasa muncul di troposfer bumi. Di adegan berikutnya kita mengambil ke Washington DC di mana Jack menjatuhkan putranya Sam di bandara. Sam adalah seorang siswa jenius yang telah diundang untuk berpartisipasi dalam dasar lomba di New York. Itu adalah ayah adalah seorang pria terkenal yang ingin sepanjang waktu di dunia untuk keluarganya kecuali mereka semua mati nanti. Ketika Sam bersama dengan sahabatnya Laura dan Brian tiba di hari New York, perhatikan sekawanan besar burung terbang dalam huruf V mendekati mereka dengan cepat dan mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri. Ketika Jack bertanya apakah itu buruk, Terry menjawab bahwa hal seperti ini tidak terjadi dalam 10.000 tahun terakhir, bahwa kita dibawa ke pusat pemantauan cuaca di California di mana seorang teknisi sedang menikmati waktunya dengan pacarnya. Saat itu dia menerima panggilan darurat dari seorang pria yang mengungkapkan bahwa itu adalah hujan es. Nada Dila mendengar ini, teknisi menyalakan televisi dan terkejut melihat bahwa hujan es seukuran bola golf telah merusak bagian kota. Dia segera menelepon bosnya dan memberitahu dia untuk mengeluarkan peringatan tornado di negara bagian California. Namun itu terlambat. Dalam waktu singkat beberapa tornado raksasa lingkari kota dan hancurkan semua yang ada di dalamnya. Pasti pesta pengungkapan gender. Karena ini pertemuan darurat dilakukan di kantor perubahan global di Washington DC. Salah satu peserta menyebutkan kejadian cuaca merusak lainnya di tempat yang berbeda bagian dunia dan menegaskan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saat itu Jack yang juga di antara peserta mengungkapkan kepada kepiting bahwa semuanya terjadi karena arus Atlantik Utara arus dibawa oleh es kutub yang mencair dengan cepat yang pada gilirannya disebabkan dengan pemanasan global. Dia juga menyebutkan bahwa itu baru permulaan dan dalam beberapa hari cuaca akan menjadi lebih buruk. Di adegan berikutnya Jack bertemu dengan wakil presiden dan mencoba membuatnya mengerti bahwa situasinya sangat kritis. Dia menyebutkan bahwa ledakan kutub bisa terjadi kapan saja sehingga evakuasi massal di negara bagian utara diperlukan. Namun VP Idiot tidak menganggapnya serius dan pergi di tempat lain. Di Inggris mulai turun salju dengan kecepatan tinggi sehingga 3 helikopter dikirim ke istana kerajaan untuk mengambil ratu. Namun di mata badai tidak ada waktu. Anak-anak helikopter juga berhenti bekerja dan ketiga helikopter jatuh ke tanah. Satu pilot berhasil selamat dari kecelakaan tetapi segera setelah dia membuka pintu dia membeku sampai mati. Kembali ke Manhattan, Sam dan teman-temannya mencoba untuk kembali ke DC tetapi semua layanan transportasi telah tergelincir oleh hujan lebat yang putus asa untuk keluar dari kota. Trio berjalan ke jalan-jalan. Saat itu tsunami besar muncul entah dari mana dan mulai menyapu tempat gedung pencakar langit dan bahkan patung Liberty di Golf seolah-olah mereka bukan apa-apa. Sam dan kelompoknya melihat bahaya yang akan datang dan bergegas ke Aula Perpustakaan Nasional untuk keselamatan orang-orang yang beruntung hanyut dan terbunuh. Kemudian Terry memanggil Jack dan memberitahunya tentang pembekuan di Eropa yang menjatuhkan helikopter. Ini membuat Jack khawatir dan setelah sedikit riset dia menemukan bahwa badai mendekati AS lebih cepat dari yang diharapkan. Sebenarnya mereka hanya memiliki 48 jam sebelum semuanya membeku. Setelah ini ia membuka prediksi cuaca yang menunjukkan bahwa 3 sistem cuaca kolosal terbentuk di berbagai belahan dunia. Mereka semakin besar dari hari ke hari dan di Eropa negara kutub telah dimulai. Sementara Sam putus asa mencari telepon di perpustakaan karena tempat itu tidak memiliki penerimaan telepon seluler. Setelah beberapa saat dia turun ke lantai lain dan menemukan telepon yang hampir terendam air. Putus asa untuk memanggil orang tuanya, dia berenang ke tempat itu. Akhirnya membuat panggilan. Jack senang menemukan bahwa putranya masih hidup dan mulai memberinya instruksi memakai air winis dan jangan mati anak. Dia memberitahu Sam bahwa dia harus tinggal di dalam rumah dan menunggu. Jika dia Ventures di luar dia akan mati beku. Seketika mendengar suara ini menjadi khawatir tapi Jack berkonsultasi dengannya dengan mengatakan bahwa dia akan datang untuk menyelamatkannya segera. Pada hari
hari berikutnya ketika semua orang di perpustakaan mengumpulkan pakaian dan jatah, kepala negara mengadakan pertemuan dan Jack ditugaskan untuk memberitahu keadaan situasi bahkan sebelum memulai. Dia menanamkan rasa takut dan semua orang dengan menyebutkan bahwa yang terburuk belum datang, bahkan menyarankan agar penduduk negara bagian selatan harus segera dievakuasi dan dipindahkan ke Meksiko. Sekali lagi wakil presiden tidak menyetujui gagasan itu karena dia mengklaim bahwa evakuasi sebesar itu tidak mungkin. Setidaknya dia tidak membangun sebuah dinding pantat bodoh. Dia juga bertanya apa yang akan terjadi pada penduduk utara, yang Jack menjawab bahwa sudah terlambat bagi mereka jika mereka keluar dari rumah mereka segera mati beku. Yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah tinggal di dalam rumah mereka dan menunggu badai mereda. Secara mengejutkan presiden membawa Jackson Fish dan memerintahkan Garda Nasional untuk mengevakuasi penduduk yang tersisa ke selatan di New York. Orang-orang di dalam perpustakaan melihat sekelompok orang berjalan di tanah beku dan menyimpulkan bahwa ada menuju ke Amerika Serikat yang lebih hangat. Sebagai akibatnya mereka juga memutuskan untuk menjelajah di luar sebelum salju semakin dalam. Sam mengetahui tentang bahaya yang akan datang, mencoba memperingatkan semua orang bahwa itu adalah definisi, tetapi dia benar-benar diabaikan. Segera semua orang meninggalkan perpustakaan dengan pengecualian rombongan Sam dan beberapa orang lainnya, sementara Jack memulai perjalanannya ke New York bersama rekan-rekannya di sahabat Frank dan Jason. Sejak 3 dari mengunjungi Arktik beberapa kali untuk tujuan penelitian, mereka terbiasa dengan cuaca. Kembali di perpustakaan, Sam dan kelompoknya memindai seluruh bangunan untuk mencari makanan dan untuk menemukan beberapa mesin penjual otomatis. Mereka juga mengumpulkan beberapa buku untuk dibakar di tempat kami yang lain di mana Jack dan krunya bepergian melalui salju tebal. Mereka tiba-tiba menabrak penghalang jalan dan dipaksa untuk melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki selama beberapa jam dengan penuh dedikasi. Tetapi sayangnya ketika mereka mencapai puncak gedung yang rapuh, Frank memecahkan kaca dan jatuh. Dia ditangkap oleh garis hidup dan kedua temannya menahannya, tetapi saat itu kaca mulai retak ke kiri. Tanpa pilihan dia memotong garis hidupnya dan mengorbankan dirinya sendiri sehingga teman-teman dapat melanjutkan misi mereka di perpustakaan. Tiba-tiba mendapat demam di Falls. Tidak sadar khawatir, kelompok mulai mencari penyebabnya dan menemukan bahwa dia memiliki luka di kakinya yang mungkin menyebabkan keracunan darah. Salah satu wanita dalam kelompok yang kebetulan menjadi petugas medis menyebutkan bahwa dia harus menjadi putus asa untuk menyelamatkan temannya karena kaki itu pergi 4 hari. Sam memutuskan untuk menjelajah ke kapal kargo terdekat berharap itu berisi obat saat dia akan meninggalkan Brian dan pria lain. JD juga memutuskan untuk menemaninya di depan. Terlihat VP yang sekarang ditempatkan di pangkalan militer mengetahui bahwa presiden mengalami kecelakaan dan meninggal saat dievakuasi. Untuk memperburuk keadaan, para peneliti juga menemukan bahwa mata badai telah bergeser tentu saja ke New York City. Di tempat lain, Jack dan Jason perlahan-lahan bergerak menuju tujuan mereka, tapi sayangnya Jason runtuh karena kelelahan. Akibatnya Jack terpaksa membawa temannya di perpustakaan pohon kapal kargo, namun di sepanjang jalan dengan sebungkus serigala lapar dengan kabur dari kebun binatang terdekat. Kami baru saja bertemu JD, jadi dia pasti mati. Sam, Brian dan JD memasuki dapur kapal kargo dan menemukan beberapa penisilin. Mereka kemudian mencari-cari tempat untuk persediaan lebih, tapi tiba-tiba mereka diserang oleh pas serigala salmon. Brian berhasil melarikan diri ke ruangan lain, tapi JD sangat menggigit dan aku tahu itu masih mereka berhasil menyelamatkannya dari binatang lapar. Sebagai 3 brainstorming ide yang berbeda untuk melarikan diri dari situasi, Sam melihat sisi dan melihat langit cerah. Dia kemudian menyadari bahwa mata badai mendekati mereka, bahwa mereka tidak punya cukup waktu lagi, dan dia menempatkan dirinya dalam harm's way dan membuat jalan keluar untuk memancing serigala jauh dari dapur. Dia kemudian lari melalui kapal yang ditinggalkan nyaris lolos dari barisan. Setelah beberapa saat di sisi lain, Jack menyeret Jason melalui 6 tahu. Dia juga memperhatikan aku mendekat dengan kecepatan cepat tanpa membuang waktu. Dia mulai mengaduk-aduk salju untuk mencari rumah manapun. Untungnya dia menemukan tempat terbuka melampiaskan sebelum masuk sendiri. Segera setelah dia menutup pintu, di Frost menyerang tempat itu dan membekukan segala sesuatu yang menyentuh. Anak laki-laki itu juga mencapai perpustakaan hanya dan berebut untuk menjaga api tetap menyala karena itu adalah satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan mereka dari brutal dingin. Jadi setelah beberapa saat Jason bangun dan memperhatikan bahwa seluruh tempat telah tertutup es. Sekarang dengan mata badai sudah pergi, Jack berencana untuk melanjutkan misinya. Jason mencoba membuatnya mengerti bahwa itu masih berbahaya di luar, tetapi Jack menegaskan bahwa dia tidak punya waktu tersisa malam itu, bahwa Anda tidur dengan penyewa dan merenungkan masa depan umat manusia. Jack menyebutkan manusia telah selamat dari zaman es berkali-kali, tetapi jika mereka tidak cukup hati-hati mereka mungkin punah dalam hal ini. Akhirnya setelah berminggu-minggu kondisi cuaca buruk, stasiun luar
angkasa internasional. Beberapa tanda baik mereka melihat bahwa badai menghilang di Eropa ketika mereka melihat daratan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Pada saat yang sama Jack juga keluar dari tenda dan melihat itu langit telah cerah, matahari juga telah muncul setelah berjalan beberapa saat untuk menemukan patung Liberty beku dan beberapa kapal yang telah tenggelam ke dalam es. Mereka akhirnya mencapai Manhattan setelah melukai hari-hari rasa sakit dan penderitaan yang menyiksa. Namun ketika mereka mencapai lokasi yang tepat dari perpustakaan dengan bantuan GPS, mereka hancur untuk mengetahui bahwa itu telah benar-benar ditelan oleh es. Dengan semua harapan sekarang pergi ke persiapan akan pergi, tetapi saat itu mereka melihat sebuah lubang kecil di salju. Tanpa membuang waktu, Jack dan perpustakaannya melalui lubang tersebut dan Jason mendengarkan dengan seksama. Keduanya kemudian mulai mencari Sam dan untungnya setelah sedikit melihat-lihat menemukannya. Ternyata Sam dan kelompoknya masih hidup karena kebakaran. Dengan ini, duo ayah anak akhirnya bertemu setelah berminggu-minggu perpisahan di tengah kondisi cuaca yang mengerikan setelah pemotongan yang sama ke Meksiko di mana presiden baru diberitahu bahwa ada yang selamat di New York. Situs musik dia dan dia mengumumkan langsung di televisi bahwa dia akan memulai operasi penyelamatan besar-besaran untuk mengambil siapa saja yang terdampar di negara bagian utara. Di adegan terakhir film, The Choppers mencapai Manhattan di mana beberapa orang ditemukan masih hidup. Mereka telah berkumpul di atap menunggu untuk diselamatkan. Helikopter juga mencapai Jack dan kelompoknya yang akhirnya dibawa ke selatan. Film melakukan astronot dari antariksa internasional stasiun menatap bumi dan berkomentar bahwa itu adalah langit terjernih yang pernah dilihatnya. Dia juga mengatakan, saya bisa melihat Gray Bezos dari sini. Berlangganan lebih banyak video seperti ini. Nyalakan notifikasi dan tinggalkan suka untuk membantu saluran. Terima kasih telah menonton.